Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang materi model dan pendekatan pembelajaran biologi. Kelompok kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama yaitu Mufidah Putri Nuri Andini, NIM 40, saya sendiri, Idatin Soimah, NIM 41, dan Fadilah Salsabila, NIM 58. Dalam pembahasan hari ini, kelompok kami membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian model dan pendekatan pembelajaran biologi. Yang kedua, macam-macam model pembelajaran biologi. Dan yang ketiga, macam-macam pendekatan pembelajaran biologi. Yang pertama, akan saya jelaskan sendiri. Pengertian model dan pendekatan pembelajaran biologi. Apa sih itu model dan pendekatan pembelajaran biologi? Istilah model pembelajaran sangat dekat dengan pengertian strategi pembelajaran. Dapat dibedakan dari istilah strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran, namun mempunyai makna yang lebih luas. Model pembelajaran meliputi suatu model pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Konsep model pembelajaran lahir dan berkembang dari pakar psikologi dengan pendekatan dalam setting eksperimen yang dilakukan. Jadi, model pembelajaran itu sama halnya dengan strategi pembelajaran. Sama dengan cara pembelajaran itu bagaimana, dan cara pendekatan dan metode pembelajaran itu bagaimana. Tapi model pembelajaran itu mempunyai makna yang lebih luas atau menyeluruh. Sedangkan pendekatan pembelajaran sendiri itu adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, dilihat bagaimana materi itu disajikan. Misalnya, memahami suatu prinsip dengan pendekatan induktif atau deduktif. Jadi, pendekatan pembelajaran itu sendiri yaitu bagaimana jalan atau arah yang ditempuh dengan siswa itu memahami dan bagaimana guru itu menyajikan materinya. Selanjutnya yang kedua yaitu model-model pembelajaran biologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mufidah Putri Nuri Andini. Waktu dan tempat saya di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran biologi. Yang pertama yaitu ada model pembelajaran biologi langsung, yaitu mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik, misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Tanya jawab seperti ini dalam keseharian itu kita melakukannya pada kuliah yang lain, matkul yang lain, seperti kita kesehariannya seperti itu. Terus juga ada model pembelajaran berbasis masalah, yaitu menyajikan kepada peserta didik situasi masalah yang autentik dan bermakna, yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inquiry. Yang ketiga yaitu ada model pembelajaran kooperatif, yaitu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaborasi yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Ada beberapa tipe model pembelajaran kooperatif, yaitu ada tipe STAD, yaitu, dan juga ada tipe Jigsaw, tipe NHT, dan juga ada tipe Think Pair Share atau TPS, juga ada tipe TGT, yaitu tipe STAD atau Student Teams Achievement Division, yaitu siswa dikelompokkan dalam tim-tim pembelajaran dengan 4 anggota. Anggota tersebut ditinjau dari tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku. STAD paling cocok untuk mengajarkan tujuan-tujuan terdefinisikan dengan jelas, seperti perhitungan, penerapan matematika, penggunaan bahasa, mekanika, geografi, keterampilan membaca peta, dan konsep-konsep sains. Yang kedua yaitu tipe Jigsaw, yaitu model kooperatif tipe Jigsaw dikembangkan oleh Elliot Aronson dengan prosedur yaitu persiapan, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pun ada tahap kooperatif,
membagikan wacana yang telah disiapkan, menugaskan kepada setiap kelompok untuk membagi tanggung jawab dalam memahami informasi. Ada lagi yaitu tahap ahli, yaitu menugaskan peserta didik dalam setiap kelompok yang mendapatkan tugas memahami wacana tentang informasi yang sama. Untuk membuat kelompok baru kemudian disebut kelompok ahli. Adapun menugaskan peserta didik dalam kelompok ahli agar belajar bersama untuk menjadi ahli dalam bidang informasi tentang suatu wacana yang menjadi tugasnya. Yang ketiga yaitu ada tahap 5 serangkai, yaitu tahap ini melakukan setelah peserta didik kembali ke kelompok kooperatifnya. Ada ketiga yaitu tipe NHT, Number Hit Together, adalah suatu model pembelajaran yang lebih mendepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas seperti kita kayak gini ya, PPT. Kita mencari jurnal-jurnal buat materi yang kita akan bahas. Oke. Yang ketiga yaitu tipe Think Pair Share atau tipe TPS. Menurut Arendt 1997 menyatakan bahwa Think Pair Share merupakan suatu cara untuk efektif untuk membuai variasi suasana pola diskusi kelas. Dan selanjutnya ada tipe TGT. Secara umum, TGT sama saja dengan STAD, kecuali satu hal. TGT menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu. Baik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya Fadila Salsabila akan menjelaskan mengenai macam-macam pendekatan pembelajaran biologi. Pendekatan dalam pembelajaran itu umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher-centered approach, yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. Di sini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Dan yang kedua itu, pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa, student-centered approach. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai objek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Pada pendekatan ini, siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya. Sedangkan pendekatan dalam pembelajaran biologi itu macam-macamnya ada 10. Yang pertama, ada pendekatan tujuan pembelajaran. Pendekatan ini berorientasi pada tujuan akhir yang akan dicapai. Dengan adanya pendekatan tujuan tersebut, berarti semua komponen pembelajaran ditata dan diarahkan demi tercapainya suatu tujuan. Menggunakan pendekatan yang berorientasi kepada tujuan berarti bahwa setiap guru harus mengetahui secara jelas tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Contohnya, apabila dalam tujuan pembelajaran tertera bahwa siswa dapat mengelompokkan makhluk hidup, maka guru harus merancang pembelajaran yang pada akhir pembelajaran tersebut siswanya sudah dapat mengelompokkan makhluk hidup. Dan metode yang digunakan dapat berupa metode tugas atau karya wisata. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konsep. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konsep berarti siswa dibimbing memahami suatu bahasan melalui pemahaman konsep yang terkandung di dalamnya. Dalam proses pembelajaran tersebut, penguasaan konsep dan subkonsep yang menjadi fokus. Sebagai contoh, misal, ketika seorang guru akan mengajarkan konsep difusi dengan menggunakan konsep,
Berarti melalui beberapa metode, siswa diantarkan untuk memahami konsep difusi. Guru tersebut dapat menggunakan metode demonstrasi dan metode tanya-jawab yang berkaitan dengan proses difusi. Guru dapat memulai dengan mendemonstrasikan proses pembubukan serbuk teh pada satu gelas berisi air dingin dan satu gelas lagi berisi air panas. Contohnya seperti itu. Pendekatan yang ketiga, pendekatan lingkungan. Penggunaan pendekatan lingkungan berarti mengaitkan lingkungan dalam suatu proses belajar mengajar. Untuk memahami materi yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sering digunakan pendekatan lingkungan sebagai contoh untuk memahami interaksi antar organisme. Pendekatan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pendekatan lingkungan. Penggunaan pendekatan lingkungan berarti mengaitkan lingkungan dalam suatu proses belajar mengajar. Untuk memahami materi yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sering digunakan pendekatan lingkungan. Sebagai contoh, untuk memahami interaksi antar organisme, dengan mengambil contoh kejadian nyata di sekeliling, siswa dapat lebih memahami arti interaksi tersebut. Pendekatan yang keempat, pendekatan inquiry. Penggunaan pendekatan inquiry berarti membelajarkan siswa untuk mengendalikan situasi yang dihadapi ketika berhubungan dengan dunia fisik, yaitu dengan menggunakan teknik yang digunakan oleh para ahli peneliti. Pendekatan inquiry dibedakan menjadi inquiry terpimpin dan inquiry bebas atau inquiry terbuka. Perbedaan antara keduanya terletak pada siapa yang mengajukan pertanyaan dan apa tujuan dari kegiatannya. Pendekatan yang kelima, pendekatan keterampilan proses. Pada pendekatan proses, tujuan utama pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses, seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, dan mengomunikasikan. Penggunaan pendekatan proses ini menuntut keterlibatan langsung siswa dalam kegiatan belajar. Yang keenam, pendekatan interaktif. Pendekatan ini memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan, untuk kemudian melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan pertanyaan yang mereka ajukan tadi. Dalam pendekatan interaktif ini ada urutan pembelajarannya, yaitu yang pertama, persiapan. Guru dan siswa memilih topik dan mencari latar belakang. Contohnya, apakah tumbuhan juga bernafas? Semisal topik seperti itu. Langkah yang kedua, pendapat sebelum atau before views. Guru bertanya mengenai hal-hal yang sudah diketahui siswa mengenai topik. Gagasan yang muncul saat ini dibandingkan dengan pendapat setelah atau after views yang dikumpulkan setelah penyelidikan. Pernyataan pada pendapat sebelum dapat menjadi sumber penyelidikan. Mungkin ada siswa menyatakan bahwa tumbuhan hanya bernafas pada malam hari, atau tumbuhan hanya bernafas pada siang hari. Terus tumbuhan bernafas dengan CO2. Langkah yang ketiga, kegiatan eksplorasi, exploratory activity. Dimaksudkan untuk merangsang berpikir dan merangsang siswa mengajukan pertanyaan. Dalam tahap ini dilakukan diskusi kecil antara siswa dengan guru dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Langkah yang keempat, pertanyaan siswa, children's questions. Pada tahap ini, guru mengumpulkan pertanyaan dan bahan selain yang ditulis atau diajukan para siswa. Berikutnya langkah yang kelima. Selanjutnya, langkah yang kelima, yaitu penyelidikan, investigation. Pertanyaan yang terkumpul diseleksi, didasarkan pada kemungkinan untuk diselidiki atau diteliti. Penyelesaian dapat dilakukan bersama atau sekelas
atau tiap kelompok memilih pertanyaan yang akan diteliti. Guru membantu dalam merencanakan penyelidikan. Langkah yang keenam, pendapat setelah, afterviews. Pendapat siswa dikumpulkan dan dibandingkan dengan pendapat awal, dan guru perlu memberikan penekanan untuk menghindari miskonsepsi yang muncul sebelum penyelidikan. Dan langkah yang terakhir atau yang ketujuh, reflection. Langkah ini penting karena siswa dirancang untuk ikut berpendapat, mempertimbangkan secara kritis apa yang telah dilakukan dan mengetahui apa yang belum ditemukan serta apa yang sudah. Selanjutnya, yang ketujuh, pendekatan penemuan atau discovery. Penggunaan pendekatan penemuan berarti dalam kegiatan belajar, mengajar, siswa diberi kesempatan untuk menemukan sendiri fakta dan konsep tentang fenomena ilmiah dan tidak dibatasi. Kemudian yang ketujuh yaitu pendekatan penemuan atau discovery. Penggunaan pendekatan penemuan berarti dalam kegiatan belajar mengajar, siswa diberi kesempatan untuk menemukan sendiri fakta dan konsep tentang fenomena ilmiah dan tidak dibatasi. Umumnya materi yang akan dipelajari ini sudah ditentukan oleh guru. Yang kedelapan, pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah muncul dari masalah yang harus dipecahkan melalui praktikum atau pengamatan. Dalam pendekatan ini ada dua versi. Versi yang pertama, siswa dapat menerima saran tentang prosedur yang digunakan, cara mengumpulkan data, menyusun data, dan menyusun serangkaian pertanyaan yang mengarah ke pemecahan masalah. Sedangkan versi yang kedua, hanya masalah yang dimunculkan. Jadi siswa yang merancang pemecahan masalahnya sendiri. Guru hanya berperan dalam menyediakan bahan dan membantu memberi petunjuk. Yang kesembilan, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Melalui pendekatan STM ini, guru dianggap sebagai fasilitator dan informasi yang diterima siswa yang lebih lama diingat. Sebenarnya, dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM ini, tercakup juga adanya pemecahan masalah, tetapi masalah itu lebih ditekankan pada masalah yang ditemukan sehari-hari, yang dalam pemecahannya menggunakan langkah-langkah ilmiah. Menurut Pujiadi, menghubungkan STM dalam pembelajaran ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, sebagai pendekatan dengan mengaitkan antara sains, teknologi dengan masyarakat. Yang kedua, sebagai pendekatan dengan menggunakan isu atau masalah pada awal pembelajaran. Dan yang ketiga, membuat program STM dengan skenario tertentu digunakan sebagai suplemen. Melalui pendekatan STM ini, siswa akan terlibat secara aktif dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengumpulan data dan menguji gagasan yang dimunculkan. Dan ini pendekatan yang terakhir, yaitu yang ke-10, pendekatan terpadu. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang intinya memadukan 2 unsur atau lebih dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pemaduan dilakukan dengan menekankan pada prinsip keterkaitan antar satu unsur dengan unsur lain, sehingga diharapkan terjadi peningkatan pemahaman yang lebih bermakna dan peningkatan wawasan karena satu pembelajaran melibatkan lebih dari satu cara pandang. Pendekatan terpadu dapat diimplementasikan dalam berbagai model pembelajaran. Di Indonesia sendiri, khususnya di tingkat pendidikan dasar, terdapat 3 model pendekatan terpadu yang sedang berkembang, yaitu model keterhubungan, model jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Dari ketiga macam model pendekatan terpadu itu tentunya memiliki perbedaan ya.
Nah, perbedaannya itu bisa kita lihat di slide selanjutnya, yaitu ini. Perbandingan model pembelajaran terpadu. Untuk yang model keterhubungan, model ini karakternya berusaha menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, ide yang satu dengan ide yang lain, tetapi masih dalam lingkup satu bidang studi. Nah, kelebihannya, siswa menjadi lebih mudah menemukan keterkaitan karena masih satu lingkup dalam bidang studi. Namun keterbatasannya, model ini kurang menampakkan keterkaitan interdisiplin. Untuk yang model jaring laba-laba, karakternya dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan subtemanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi yang lain. Kelebihan dari model ini, tema yang familiar membuat motivasi belajar meningkat, kemudian memberikan pengalaman berpikir serta bekerja interdisipliner. Keterbatasannya, sulit untuk menemukan tema. Untuk model yang terakhir, model keterpaduan, karakter dari model ini dimulai dengan identifikasi konsep, keterampilan, sikap yang overlap pada beberapa bidang studi tema yang berfungsi sebagai konteks pembelajaran. Kelebihannya, hubungan antara bidang studi terlihat melalui bidang belajar, dan keterbatasannya, fokus terhadap kegiatan belajar, terkadang mengabaikan target penguasaan konsep, dan menuntut wawasan luas dari guru. Nah, itu tadi penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya mengenai model dan pendekatan dalam pembelajaran biologi. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Itu materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak mengenakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.